Assalamualaikum Ibu Mariska. Waalaikumsalam, Pak. Gimana Bu kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah, Pak. Sehat. Sehat ya, Alhamdulillah. Keluarga sehat Bu semua? Alhamdulillah, Pak. Sehat. Walaupun yang kecil Ya. agak pilek-pilek dikit. Oh, anak-anak ya. Musim Iya, pandemi Pak. Anak-anak. memang sering. Masih Jadi kecil, Pak. Masih. ya, Ibu Mariska ini sesuai jadwal ya. Kita akan melakukan coaching hari ini Bu ya. Apakah Ibu Ya, Pak. untuk coaching kita hari ini Bu? Insya Allah siap, Pak. Bu ya. Nah, kira-kira apa nih Bu yang mau kita diskusikan di sesi coaching hari ini? Saya itu kan, Pak, tinggal di, bukan tinggal sih, saya kan bekerja di yayasan gitu ya, di sekolah swasta gitu ya. Memang posisi saya sebagai kepala sekolah. Tetapi di saat saya harus mengambil kebijakan, saat saya harus memutuskan sesuatu, ya saya harus tetap berkoordinasi dengan yayasan. Jadi yang saya tangkap di sini Bu sebagai kepala sekolah ya di suatu yayasan, cuman Iya, kadang masih susah untuk memutuskan gitu Bu ya, mengambil keputusan Bu ya, iya, karena masih iya, harus tunduk dengan keputusan yayasan seperti itu Bu ya. iya, Mm. Pak. Jadi apa nih Bu yang Ibu harapkan terjadi setelah kegiatan coaching hari ini? Saya inginnya nanti Pak, setelah saya mengikuti setelah saya coaching dengan Bapak, saya mendapatkan solusi hal-hal apa sih yang harus saya lakukan gitu kan, supaya yayasan itu bisa menerima ide atau gagasan dari yang saya buat gitu. Ibu, Bu ingin ide-ide Ibu tersampaikan Iya, iya, ya Bu ya, diterima Pak. dan diterima, dijalankan di sekolah Bu seperti itu ya. Baik, Iya. bagus sekali Bu. Sebenarnya ini Bu posisinya sudah sebagai kepala sekolah Bu ya. Jadi sebenarnya di awal tuh yang Ibu rasakan tuh seperti apa Bu sebenarnya? Kan Ibu sebagai kepala sekolah nih ya Bu ya. Apa yang Ibu rasakan nih di sekolah yang Ibu pimpin sekarang? Yang saya rasakan sekarang Pak, ya saya hanya sebagai pelaksana tugas, bukan sebagai pengambil kebijakan seperti itu. Cuma mungkin kasarnya gitu Pak ya, sebagai jabatan apa hanya jabatannya saja kepala sekolah, tetapi tetap apapun ya harus tetap melalui yayasan, keputusan apapun tetap harus kembali ke yayasan. Nah, saya hanya bisa membuat program, merencanakan program, tapi yang memutuskan boleh atau tidak program itu terlaksana, bisa atau tidak program itu dilaksanakan, tetap harus kembali ke yayasan. Jadi saya katakan tadi, Pak, saya hanya kalau saya merasa hanya sebagai pelaksana tugas, bukan pengambil kebijakan. Jadi Ibu merasa kepemimpinan Ibu di sekolah sekarang ini masih belum sempurna Bu ya, karena apa-apa yang Ibu rencanakan itu masih didikte sama yayasan seperti itu ya. Bisa ada tekanan-tekanan dari atas seperti itu. Jadi Ibu, saya dengar di sini Ibu belum bisa mengaktualisasikan peran Ibu sebagai kepala sekolah di sana Bu ya. Nah, apa nih Bu yang sudah Ibu lakukan untuk membuat peran Ibu sebagai kepala sekolah di sekolah yang sekarang Ibu pimpin itu bisa membuat Ibu bisa memaksimalkan peran Ibu sebagai kepala sekolah di sana. Jadi apa yang Ibu sudah lakukan seperti itu Bu? Ya, saya lakukan sekarang ya saya menjalankan tugas-tugas saya saja, Pak. Tugas-tugas saya ya mengatur sekolah seperti itu kan ya, lebih
cenderung ke guru-guru gitu kalau seandainya termasuk misalnya saya juga harus mengambil keputusan kalau seandainya guru itu bermasalah, tetap saya tidak bisa mengambil keputusan guru ini harus dapat peringatan satu, tidak bisa, orang tetap harus melalui saya naikkan dulu ke yayasan, lalu nanti yayasan yang memberi rekomendasi iya atau tidak gitu. Contoh kan Pak, misalnya saya ingin beli sesuatu gitu, beli sesuatu. Nah itu tetap harus mengetahui yayasan Pak. Padahal ya memang yang saya beli sih memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan ya, tapi tetap itu yang prosedurnya itu yang buat saya itu kadang-kadang agak males supaya harus bolak-balik ke rumah yayasan seperti itu. Jadi saya lakukan selama ini ya saya selama ini cuma melakukan sesuai prosedur saja, sesuai prosedur itu memang harus melalui ini dulu, melalui saya buat seperti itu. Sementara itu yang jadi sebenarnya Ibu ini sudah berusaha bagaimana mengatur sekolah seperti itu, Bu ya. Program-program yang dibuat sama Ibu sudah harusnya sebenarnya sudah menyentuh ke kebutuhan sekolah. Cuman kadang dari yayasannya masih ada aja yang tidak disetujui seperti itu, Bu ya. Langkah Ibu ke depannya nih seperti apa, Bu? Apa yang Ibu akan lakukan supaya misalnya apa yang Ibu sudah rencanakan, apa yang Ibu sudah programkan itu bisa disetujui dan bisa diterapkan di sekolah yang Ibu pimpin. Kira-kira langkahnya seperti apa yang akan Ibu lakukan? Ya, yang saya lakukan karena depannya ya saya harus bisa membuat katakanlah saya ingin membuat merencanakan sebuah program baru yang untuk pendidikan yang memerdekakan, berarti saya harus bisa meyakinkan pihak yayasan kalau memang program ini baik, kalau program ini bagus kalau untuk diterapkan di sekolah. Seperti itu. Meyakinkan pihak yayasan dulu, iya. Dia dapat rekomendasi. Iya. Bagus, Bu ya. Berarti Ibu langkah pertamanya ya memberikan pemahaman gitu ya, Bu ya, meyakinkan pihak yayasan bahwa apa yang Ibu lakukan sebenarnya itu baik gitu ya, seperti itu, Bu ya. Iya. Nah, selain itu, Bu, apa kira-kira ya yang bisa, jadi apa yang Ibu harapkan bisa memimpin sekolah ini dan itu mendapat persetujuan dari yayasan tuh, kira-kira langkahnya apalagi, Bu ya, selain memberikan pemahaman kepada pihak yayasan? Ada langkah-langkah yang Ibu bisa tempuh? Jadi mungkin kerja Pak ya, mungkin aksi ya Pak ya. Mungkin setelah memberi pemahaman, tapi kalau seandainya aksi juga kalau tidak ada rekomendasi itu kita belum bisa melaksanakan ya, bisa ini kan. Mungkin saya buat dalam suatu proposal. Saya buat suatu proposal kita memang karena ada latar belakang misalnya anggaran dana berapa. Jadi memang itu secara detail nanti pihak yayasan itu bisa melihat itu di dalam proposal yang saya buat itu. Jadi Ibu akan ini ya, selain memberikan aksinya ya, membuat semacam proposal program seperti itu, Bu ya. Iya, Pak. Jadi sebelum melakukan mengaktualisasikan di sekolah itu ada semacam informasi awal ya ke yayasan ya. Nah, kalau misalnya sudah disetujui baru Ibu melakukan merealisasikannya di sekolah seperti itu, Bu ya. Iya, itu Pak. Mungkin itu yang bisa saya lakukan saat ini Pak, karena memang saya belum bisa mengambil keputusan, bukan sebagai pengambil kebijakan, hanya sebagai pelaksana tugas tadi. Iya.
Nah, sesuai pengalaman Ibu nih ya, udah berapa tahun Bu memimpin apa diberikan 10 Pak, sudah 10 10 tahun. tahun dan Ibu sampai sekarang Ibu masih merasakan adanya apa ketidakbebasan seperti itu Bu ya memimpin Ya, sekolah ya. Nah, ya sama saja Pak, dari awal sampai akhir ya seperti itu. Dari pertama tahun 2012 sampai tahun 2022 ini, ya seperti itu memang prosedur-prosedur seperti itu yang terkadang membuat ide-ide yang kemarin itu ada misalnya, tapi karena malesnya saya untuk melewati prosedur itu akhirnya adalah nantilah kapan-kapan. Akhirnya seperti itu. nah begini Bu, kira-kira ada nggak pihak lain atau orang yang eh, apa yang lebih yang berhubungan dengan ini, ada nggak pihak-pihak yang bisa diajak kerjasama seperti itu Bu? Jadi Ibu bisa menyampaikan atau dia sebagai perantara ke yayasan seperti itu yang bisa memudahkan Ibu dalam menentukan atau mengambil kebijakan seperti itu. Ada nggak yang bisa diajak kerjasama, pihak yang bisa diajak berkontribusi biasanya seperti itu? Tidak ada Pak, karena di bawah yayasan itu ya kepala sekolah. Posisinya itu beda, dia kepala sekolah, di atas kepala sekolah itu ya dewan pimpinan. Jadi kalau malah saya yang jadi perantara guru-guru atau wakil kepala sekolah ketika mereka ingin membuat program. Jadi saya di perantara, saya harus ke yayasan seperti itu. Repot Pak ya. Ya Bu, Enak ini Pak kalau sekolah, iya kalau sekolah negeri kan enak Pak, sekolahnya langsung ambil kebijakan yang Pak, ya, guru datang nih, Ibu kami mau ngadain program ini. Nah kalau sekolah negeri kan ya dibaca, oh, ya oke, supaya ini masuk nih dengan budget kita ini. Nah, kalau saya enggak, sini Bu, saya tampung dulu ya Bu ya, nanti saya bawa ke sana seperti itu Pak. Nanti belum lagi kalau yayasannya sibuk Pak ya. Jadi hari ini ngasih proposal. Oh nanti hari ini kami mau rapat ya, besok. Akhirnya kan lupa saya Pak dengan proposal saya kasih tadi. Akhirnya guru nanya lagi, gimana Bu aja proposal tadi? Duh, yang mana ya Bu? Kembali lagi saya ke ruang yayasan. Jadi memang tidak ada lagi pihak-pihak yang bisa kita ajak untuk bekerjasama Bu ya? Ya karena memang posisinya saya di bawah dewan pimpinan. Memang Ibu memang kuncinya ya. Ya. Penyambung antara rekan-rekan guru di sekolah dengan pihak yayasan seperti itu ya. Nah, memang amanahnya luar biasa Bu ya. Dan ini kan masih berlanjut terus Bu ya. Ibu masih diberikan amanah untuk memimpin sekolah ini kan. Nah, ke depannya Bu, biar tahun depan enggak lagi Pak. Enggak lagi. Tahun depan enggak lagi. Tahun ini Lagi. tahun Ini tahun karena terakhir Bu saya ya. Ya tahun terakhir karena saya lulus di SMA Negeri 4 Pak. Oh gitu. Nah, jadi guru biasa. nah apa nih harapan Ibu nih untuk apa yang bakal menggantikan Ibu di sekolah ini untuk memimpin sekolah ini, kira-kira apa nih yang harus dipersiapkan oleh pengganti itu untuk bisa melakukan perubahan misalnya di yayasan ini yang Ibu pimpin ini. Kira-kira ada nggak saran-saran, masukan biar apa yang Ibu rasakan selama ini, merasa tertekan, merasa tidak bebas dengan apa jabatan Ibu sebagai kepala sekolah ini, itu tidak muncul lagi di kepala sekolah selanjutnya. Kalau untuk yang calon kepala sekolah yang baru Pak ya, yang jelas pertama itu emang harus punya komitmen yang kuat kalau
memang prosedur yang harus kita jalani sih memang seperti itu gitu. Dan kita juga harus punya motivasi yang besar, mindset yang berbeda yang pastinya dengan rekan-rekan sekolah yang lain, sekolah yang lain. Kalau di sekolah lain bebas bisa mengambil kebijakan, tapi kalau ini mindsetnya, oh saya harus bisa meyakinkan yayasan nih dengan bisa membuat program dengan baik yang memang tujuannya baik, dengan terencana dengan matang. Semua harus terencana. Kalau di yayasan itu kalau terkonsep dengan matang, biasanya selama ini saya alami itu Pak, direkomendasi program itu. Tapi kalau seandainya program yang tidak terkonsep dengan matang itu biasanya tidak direkomendasi untuk jalan. Jadi emang harus gigih semangat. Iya. Jangan pantang menyerah ya. Yang saya tangkap di sini adalah kunci suatu program itu disetujui oleh yayasan adalah konsep yang matang, Bu ya. Jadi setiap program yang ingin dilakukan itu harus konsep dengan matang, terstruktur dengan baik, biar bisa disetujui oleh pihak yayasan. Seperti itu, Bu ya. Baik, Ibu Martika, mungkin ini kita sudah berada di akhir kegiatan coaching kita. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan coaching kita hari ini? Kira-kira apa insight yang Ibu dapatkan dari kegiatan coaching kita hari ini? Yang pastinya Pak, saya jadi lebih tahu langkah-langkah apa yang harus saya ambil untuk bisa membuat pihak yayasan itu bisa merekomendasi program-program apa saja yang saya buat supaya mereka memberikan rekomendasi itu Pak. Yang pertama tadi kan saya harus bisa meyakinkan pihak yayasan. Yang kedua, saya harus bisa membuat perencanaan yang matang yang dalam bentuk program. Ya. Baik, jadi Ibu setelah ini lebih optimis lagi Ibu ya untuk memimpin sekolah yang Ibu pimpin sekarang. Jangan ragu Bu, pokoknya insya Allah kalau misalnya apa yang kita niatkan baik, program-program yang kita sudah susun itu baik, bermanfaat untuk seluruh warga sekolah, saya yakin sih insya Allah akan di ACC diterima oleh pihak yayasan. Tetap semangat Bu. Dan amin Pak. Terima kasih banyak Pak Rizal atas coachingnya hari ini. Membuat saya lebih optimis loh ke depannya kan, kita bisa mengeluarkan nanti sama calon capsek yang baru. Ya, sama-sama Bu. Ya Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Demikian mungkin kegiatan kita. Lebih dan kurang saya juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.